Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan kembali membahas gimana cara meningkatkan skill dan kualitas pemain yang menurun di tiap musim. Oke guys, jadi hari ini saya akan membahas gimana cara meningkatkan skill dan juga kualitas pemain yang menurun di awal musim. Dan pemain yang akan saya latih kali ini yaitu Perdong, back sayap kiri milik Bang Yan yang saat ini sedang menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu. Nah, barangkali ada teman-teman yang juga mungkin tertarik ingin menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu atau bahasa gaulnya dilatih secara militer. Kalian bisa hubungi saya langsung via WhatsApp dan nomornya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi ini dia pemain yang akan saya latih secara individu namanya Kelvin Verdong. Usianya 21 tahun. Dia bisa bermain di tiga posisi berbeda yaitu back sayap kiri, gelandang kiri, dan juga penyerang sayap kiri dengan dua keahlian khusus, dinding pertahanan dan juga penyerang serbaguna. Dan untuk OVR-nya saat ini di angka 206 atau OVR sebenarnya ada di angka 162 plus peningkat kualitas sebesar 43. Jadi totalnya ada 206 OVR ya guys ya. Kemudian untuk gaya mainnya sendiri fullback, back sayap, tapi beda dengan wingback. Kalau wingback cenderung lebih ofensif, sementara kalau fullback cenderung lebih defensif. Nah, untuk statistiknya sendiri di sini kita bisa perhatikan dia punya statistik yang sangat bagus dalam 14 pertandingan terakhir di semua kompetisi musim ini. Bahkan dari 14 pertandingan terakhir belum sekalipun pemain ini dapat performa 6. Jadi itu dia alasan kenapa Bang Yan ingin kembali melatih pemainnya secara individu. Dan rata-rata di sini untuk pemainnya Bang Yan sendiri memang saya yang melatih eh, pemain-pemain Bang Yan ya guys ya. Dan kita lihat untuk formasinya sendiri Bang Yan saat ini menerapkan formasi dengan pakem 2 back. Meskipun di sini terlihat menggunakan 4 back tapi sebenarnya 2 back ya guys ya. 2 back karena si Perdong sendiri dia ditarik ke depan posisinya sejajar dengan posisi DMC atau gelandang bertahan. Bahkan ditarik ke depan lebih jauh lagi. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana cara melatih fullback dengan tier jago dari kualitas 200 persenan sampai maksimal eh, bintang 10. Yuk, pastikan kamu simak video ini sampai selesai karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik karena ya jarang banget teman-teman yang mungkin punya tim seperti ini dan saya juga sebenarnya tidak memiliki pemain-pemain seperti ini ya guys ya, tapi karena ya saya sering megang juga, saya jadi tahu gimana cara melatihnya. Jadi bukan hanya akun Bang Yan aja yang sering saya latih secara individu, tapi ada banyak banget akun yang sering saya latih. Dan di sini kita harus lihat dulu sebelum melatih pemain secara individu, kita harus perhatikan terlebih dahulu atribut terendah pemain yang akan kita latih. Karena kalau misalkan kita langsung melatih atribut yang sudah cukup tinggi, biasanya sesi latihan akan berlangsung sangat sulit sekali, guys. So, jadi kita lihat untuk atribut terendahnya sendiri yaitu kreativitas dan juga agresivitas, di mana untuk atribut kreativitas sendiri ada di angka 165 atau atribut aslinya ada di angka 115 plus peningkat atribut sebesar 50 dan itu yang membuat atributnya terlihat tinggi di angka 165. Begitupun dengan atribut agresivitas ya guys ya. Nah, pada sesi latihan yang pertama, karena atribut lain memang sudah terlihat besar semua, jadi saya akan fokus dulu melatih atribut kreativitasnya guys. Sekalian naikin atribut penempatan posisi dan juga keberanian yang rata-rata ada di angka 160-an. Jadi kita lihat dulu, akankah dengan menggunakan drill latihan bertahan, yaitu drill latihan analisis video untuk meningkatkan atribut penempatan posisi, kreativitas, dan juga keberanian, akankah mau meningkat? Atau justru stuck di situ-situ aja guys. Mari kita coba dulu. Dan untuk melatih pemain secara individu, di sini saya sudah disediakan modal sebanyak 276 paket istirahat atau booster kondisi plus
915 token. Jadi mungkin nanti kalau misalkan booster kondisinya nggak cukup, kita bisa pakai token yang tersedia di akunnya Bang Ian. Oke, dan di sini untuk drill analisis video udah terisi penuh. Kemudian kondisi pemain akan minus 4,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Nah, di sini kita bisa lihat atribut penempatan posisi masih mau naik. Itu berarti ada pertanda. Dengan menggunakan drill latihan ini, atribut yang kita latih harusnya masih ada kemungkinan meningkat, meskipun mungkin agak sedikit lambat karena kualitas pemain semakin besar. Jadi ketika kualitas pemain semakin besar, itu berarti peningkatannya akan semakin sulit ya guys ya. Nah, untuk melatih pemain secara individu, di sini kita bisa menggunakan aplikasi tambahan, nama aplikasinya Autoclicker, dan cara menggunakannya sudah pernah saya bahas di video saya yang ini, guys. Oke, di sini kita akan menggunakan aplikasi Autoclicker untuk membantu saya agar jeda waktu kliknya nggak terlalu lama ya guys ya. Jadi kita bisa gunakan aplikasi Autoclicker. Nah, cara menggunakannya sudah pernah saya bahas dan di sini saya sudah mengatur untuk jeda waktu klik sesi latihan ini guys. Dan perlu diingat untuk sesi latihan militer atau sesi latihan individu seperti ini butuh waktu yang sangat lama ya guys ya. Meskipun naikin 1 bintang, tapi ketika kualitas main sudah tinggi seperti ini, peningkatan kualitas maupun atribut itu akan sangat sulit sekali. Jadi kita harus benar-benar sabar dan harus benar-benar telaten ketika kita sedang melatih pemain secara individu. Dan karena di sini kita menggunakan latihan dengan intensitas yang sangat mudah, jadi proses latihannya juga akan lumayan susah. Jadi meskipun di sini ada beberapa kali sesi latihan kita tidak mendapatkan peningkatan atribut, tapi kalau misalkan kita sabar ya, mungkin dalam 2 atau 3 kali sesi latihan akan ada satu atribut yang naik. Ini berbeda jika kita menggunakan drill latihan dengan intensitas sulit maupun sangat sulit. Biasanya atribut yang kita dapat itu lebih cepat naik. Berbeda dengan kita menggunakan drill latihan yang intensitasnya mudah ataupun sangat mudah. Biasanya prosesnya akan lebih susah. Oke, dan di sini juga kita harus perhatikan juga kalau misalkan dalam 5 kali sesi latihan atau bahkan lebih tidak ada peningkatan, otomatis kita harus mengganti drill latihannya lagi. Jangan sampai kita tetap menggunakan satu drill latihan yang sama berulang kali, mungkin sampai belasan atau mungkin puluhan kali menggunakan drill latihan yang sama, tapi nggak ada atribut yang naik sama sekali guys. Itu bahaya. Nanti yang ada malah booster kondisi kita bisa habis sia-sia. Jadi harus tetap diperhatikan ketika kita sedang melatih pemain yang udah punya kualitas tinggi seperti ini ya guys ya. Intinya kalau kualitasnya udah 160 lebih, itu akan sangat sulit sekali guys melatihnya. Butuh proses yang lumayan lama. Berbeda dengan ketika kita melatih pemain yang kualitasnya masih rendah. Mungkin menggunakan latihan dengan intensitas sangat mudah pun peningkatan kualitasnya bisa lebih terlihat. Tapi kalau kualitasnya udah tinggi seperti ini, memang kelihatan lebih susah guys. Lebih susah buat dilatih secara individu. Tapi di sini kita perhatikan bahwa meskipun prosesnya memang agak susah, tapi masih ada peningkatan dari segi atributnya ya guys ya. Dan di sini untuk atribut kreativitas juga sudah mulai meningkat di angka 167%-an guys. Jadi kita bisa ulangi lagi sesi latihannya. Nah, kreativitas masih mau naik. Oke, kreativitas masih mau naik. Kita lihat mungkin butuh puluhan sampai ratusan kali mungkin kalau misalkan kita ingin atribut kreativitasnya cukup tinggi. Tapi ya kita lihat dulu, misalkan dalam 5 kali sesi latihan lebih tidak ada peningkatan, ya terpaksa memang kita harus mengganti dari latihannya lagi, guys. Di sini kita harus benar-benar menghemat booster kondisi yang kita miliki, jangan sampai mungkin kita menghabiskan token yang sudah tersedia. Kita harus maksimalin dulu booster kondisi yang ada. Syukur-syukur kita nggak sampai pakai token buat beli booster kondisinya lagi ya guys ya. Mudah-mudahan. Karena kalau misalkan pemain ini pas trainer mah mungkin
200 booster kondisi lebih, tadi hampir 300 booster kondisi harusnya cukup bisa tembus ke bintang 10. Tapi kalau misalkan nanti ternyata prosesnya lebih lambat, ya mungkin kita harus beli paket istirahat atau beli cendol dulu untuk memaksimalkan kualitas pemain ini, guys. Nah, sekarang kreativitas sudah meningkat di angka 169. Kita akan lanjutkan lagi sesi latihannya, guys. Kita bisa lanjutkan lagi sesi latihannya dan perlu diingat ya, sesi latihan ini full proses. Gimana sih ngomongnya anjay? Maksudnya video ini adalah video full proses melatih fullback dari bintang 9 ke bintang 10. So, jadi butuh waktu yang sangat lama. Jadi sebelum kalian nonton sampai selesai, pastikan kamu sudah siapin dulu kopi dan udunnya. Meskipun tadi saya sempat batuk-batuk juga karena di sini saya belum nyalain exhaust dan exhaustnya memang kurang begitu bagus. Jadi ketika saya nyalain pun berisik banget, Pak. Akibat beli yang segala-galanya ambil yang murah-murah, jadi gitu. Oke, sudah beberapa kali sesi latihan ternyata tidak ada peningkatan. Oh, masih ada ternyata. Saya pikir udah waktunya kita ganti drill latihan, ternyata masih belum, guys. Ternyata masih ada peningkatan ya, guys ya. Ya, kita coba pulihkan lagi kondisi si perdong ini, guys. 170 untuk kreativitas. Ini masih mau naik, kemudian penempatan posisi juga mulai naik di angka 169. Yang ini keberanian 168. Oke, kita coba lanjutkan lagi mungkin sampai masing-masing di angka 170-an untuk penempatan posisi dan juga keberanian, guys. Kalau misalkan masih mau naik. Oke, 2 kali sesi latihan. 3 kali. 4 kali masih ada peningkatan. Jadi kalau misalkan dalam 5 kali sesi latihan masih ada peningkatan, itu berarti ada kemungkinan harusnya atributnya masih mau naik. Tapi kalau misalkan udah lebih dari 5 kali sesi latihan ternyata nggak ada peningkatan, ya mau nggak mau kita harus segera mengganti drill latihannya lagi, guys. Oke, kita akan tunggu dulu. Tunggu perlahan dan kita pulihkan lagi di sini untuk penempatan posisi sudah meningkat yang ke 220, keberanian 169, 219. Kreativitas 171. Jadi kita coba ulangi lagi sesi latihannya sampai atribut keberanian meningkat di angka berapa tadi? 200. Bentar. 200 berapa tadi? 219. Kita coba tingkatin sampai 220. Ya guys ya. Kita tingkatin sampai 220. Oke. Oke, 4 kali sesi latihan tidak ada peningkatan. Sekali lagi kita lihat. Oke, keberanian masih mau naik tapi lambat banget. Dan di sini untuk atribut keberanian sudah meningkat di angka 220-an atau aslinya 170 plus 50. Begitupun dengan atribut penempatan posisi, sementara untuk penjagaan di angka 233, tackle 163. Nah, untuk kreativitas 121, jadi kita akan lihat terlebih dahulu, guys. DL fullback. Nah, fullback ini kecepatannya lumayan tinggi. Jadi pada sesi latihan yang kedua, mungkin kita up dulu untuk kreativitasnya, harusnya masih mau naik ya guys ya. Mungkin pakai drill latihan kontrol bola, sekalian naikin dribble dan juga kreativitas. Nah, alasan kenapa nanti saya bakal menggunakan drill latihan kontrol bola yaitu karena ada atribut hilap sundulan yang masih sangat rendah. Harusnya nanti atribut kreativitas dan juga atribut dribblenya masih mau naik, guys. Kita coba dulu pakai drill latihan kontrol bola. Nah, drill latihan kontrol bola sendiri adanya di drill latihan penguasaan dan di sini kita pilih dan kita isi full slot. Kondisi pemain akan minus 4,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan.
Oke, kreativitas masih mau naik. Jadi harusnya sesi latihan ini efektif. Meskipun mungkin agak lama. Soalnya drill latihan yang kita pakai intensitasnya sangat mudah, guys. Oke, kita harus benar-benar sabar dan eh jangan apa ya? Jangan cemburu kedal. Intinya jangan terlalu buru-buru lah. 173. Oke, kita lanjutkan lagi sesi latihannya, guys. Kita lanjutkan lagi. Bentar. Kita lanjut lagi, tapi kita udu dulu, guys. Udu dulu. Korek mana ya? Oke, kita lanjutkan lagi sesi latihannya. Alhamdulillah. Pokoknya sesi latihan individu itu membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, guys ya. Apalagi kalau kualitasnya sudah tinggi seperti ini, tentu butuh waktu yang jauh lebih lama dari sebelumnya, guys. Berbeda kalau kita melatih pemain dari kualitas bintang 3, mungkin prosesnya bisa lebih cepat. Tapi menurut saya, kalau misalkan teman-teman berencana melatih pemain secara individu, usahakan latih ketika kualitas pemain itu masih rendah ya, guys ya. Jadi kita bisa lebih leluasa melatih atribut terangnya. Beda dengan ketika kita beda dengan ketika kita melatih pemain yang sudah besar seperti ini. Biasanya proses latihannya juga sangat sulit sekali, guys. Oke, dan kita akan coba pulihkan lagi kondisinya. Tadi saya lupa nggak pakai mouse, Pak. Padahal saya punya mouse, tapi mouse-nya dianggurin, Pak. Saya pegang tabletnya pegel banget, kocak. Oke, kreativitas sudah meningkat di angka 175. Kita akan ulangi lagi sesi latihannya, guys. Kita bisa ulangi lagi sesi latihannya. Oh ya, kalau teman-teman sendiri gimana nih? Musim ini sudah pada latmil atau belum? Atau nggak punya rencana latmil? Lagi fokus nabung booster kondisi atau gimana nih? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini, guys. Tapi sebelum komentar jangan lupa bantu support dulu channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe ya, guys ya. Bantu dulu, guys, biar saya makin semangat membahas seputar game Top 11 lagi ke depannya, guys. Oke, kita ulangi lagi dan kita lihat atribut kreativitas masih mau naik. Mungkin kita buat dulu atribut kreativitasnya sampai 140-an. 140 normal ya, guys ya. Kalau plus peningkat atribut tentu beda. Oke, 177. Berarti butuh 13% lagi sampai atributnya meningkat. Atribut kreativitasnya meningkat. Giringan. Oke.
Kreativitas. Ya, oke. Beberapa kali sesi latihan ternyata tidak ada peningkatan. Oke, kita coba lihat 2 kali lagi. Masih ada ternyata. Kalau misalkan 2 kali lagi nggak ada peningkatan, ya udah kita harus ganti segera drill latihannya, guys. Kita harus segera mengganti drill latihannya lagi. Jadi sehari jadi sultan ya, guys ya. Saya juga heran kenapa banyak orang yang bisa ngeluarin banyak duit cuma buat permainan ya. Sementara sisanya nih warga-warga termasuk saya juga nyari duit itu susah banget, Pak. Boro-boro buat top up. Buat sehari-hari aja keder, Pak. Buat sehari-hari aja keder. Tapi ada banyak player yang bisa dengan mudahnya mengeluarkan uang buat main game. Tapi saya bersyukur sih, akhirnya saya kecepatan juga. Saya bersyukur karena dengan adanya player-player tajir melintir ya, player sultan seperti ini, jadi saya ikutan kecepretan juga karena kebanyakan player sultan mungkin bukannya mereka nggak paham cara melatih pemain secara individu, tapi mereka nggak sempet aja guys, nggak sempet, mungkin sibuk nyari duit ya, ya duitnya dipakai buat coki, sama buat beli permata. Karena untuk beli pemain sih mungkin jarang. Kebanyakan sih player Sultan kayak gini ya mereka juga sama yaitu mempertahankan pemain yang sudah ada guys. Pemain-pemain yang performanya udah bagus mereka pertahankan sebisa mungkin. Biasanya mereka juga pertahankan sampai pensiun. Tapi ada banyak player yang baru main Top 11 justru mereka tiap musim tuh ganti pemain. Nah, kalau saya sendiri tiap musim tuh nggak ganti pemain, guys. Saya lebih suka mempertahankan pemain yang sudah bertahan cukup lama, pemain-pemain yang memang sudah loyal untuk tim kita, guys. Pemain yang memberikan kontribusi bagus dengan performanya yang stabil dan sudah memberikan banyak assist maupun mencetak banyak gol tetap saya pertahankan dan tiap musimnya tetap akan saya latih secara individu meskipun nggak sebesar ini tapi seenggaknya kita bisa kembali meningkatkan skill maupun eh, atributnya guys. Oh ya, tadi saya sebenarnya rencana mau latmil di channel kedua saya ya guys ya, tapi sayang banget ternyata perangkat saya, handphone saya bug. Bukan bug, emang udah error juga udah lama. Perangkat tahun berapa saya lupa. 2022 mungkin ya. Udah 3 tahun lebih, Pak. 2022, 23, 24 ya. 22 awal kalau nggak salah saya beli HP saya gitu, saya pakai perangkat HP Poco M4 Pro dan sekarang udah tipe berapa ya? Nah, yang jadi masalah memang RAM-nya rendah, guys. RAM-nya 6 GB. Jadi kalau misalkan main Top 11 tuh emang bagus ya, lancar, stabil dan grafiknya juga lumayan bagus. Gameplaynya masih bagus juga, tapi ada kalanya ketika perangkatnya udah panas banget, jadi gamenya itu ngebug. Kadang diem-diem baik, kadang juga force close sendiri, guys, atau keluar-keluar sendiri. Oke, kreativitas sudah naik di angka 182 ya guys ya, tapi kita lanjutkan lagi. Kita coba lanjutkan lagi. Kita coba lanjutkan lagi proses sesi latihannya guys. Menggunakan drill latihan kontrol bola. Nah, proses latihan seperti ini memang membutuhkan waktu yang sangat teramat lama ya. Butuh waktu berulang kali. Mungkin bukan cuma belasan kali, puluhan kali atau bahkan mungkin bisa sampai ratusan kali, guys. Di sini saya nggak pernah ngitung berapa kali saya melakukan sesi latihan menggunakan satu drill latihan yang sama ya guys ya. Karena yang saya hitung yaitu peningkatan atributnya guys. Berapa persen atribut yang meningkat dan berapa persen juga atribut yang kita butuhkan.
Misalkan targetnya sampai 140-an, ya udah sampai 140, baru setelah itu kita gantiin drill latihannya lagi, guys. Dan buat teman-teman yang nanya, "Bang, kenapa nggak pakai rules 180?" Ya, sebenarnya saya juga tertarik menggunakan cara tersebut, guys. Tapi saya punya cara tersendiri dan menurut saya cara yang saya gunakan nggak ribet. Dan di sini kita juga nggak harus menghitung berapa kali kita melakukan sesi latihan. Dan ya, yang penting atribut yang sedang kita latih aja sesuai target yang kita inginkan. Oke, kita pulihkan lagi kondisinya. Sekarang kreativitas sudah mulai meningkat. Kita butuh 7% atribut lagi sampai nanti atribut kreativitasnya mau naik ya, guys ya. Mau naik ke 140-an. Karena di sini ya, untuk pemain yang kita latih sendiri dia bisa bermain di 3 posisi berbeda yang membuat dia harus berlatih atribut yang sebenarnya bukan atribut terbaiknya, guys. Bukan atribut terbaiknya. Karena kalau fullback sendiri dia adalah back yang cenderung eh tadi apa ya saya ngomong ya? Kita latih apa sih tadi? Bentar, fullback ya. Oh iya, fullback itu cenderung lebih defensif, sementara kalau wingback itu cenderung lebih offensif. Jadi harusnya kita lebih fokus melatih skill bertahannya daripada kita melatih skill menyerangnya. Kalau untuk skill menyerangnya sendiri sebenarnya bisa kita tingkatkan ya, khusus untuk atribut umpan silang aja udah bagus. Apalagi fullback dia memang posisi terbaiknya itu back sayap yang tidak terlalu ofensif seperti wingback. Dan untuk atributnya hampir mirip tapi beda dikit kalau untuk atributnya. Mungkin kalau wingback itu cenderung lebih ofensif dan kita bisa membuka beberapa posisi baru agar dia bisa berlatih atribut yang sebenarnya bukan atribut terbaiknya, guys. Seperti penyelesaian maupun tembakan. Oke, kita butuh 5% lagi sampai atribut kreativitas meningkat ya, guys ya. Kita butuh sedikit lagi. Jadi benar-benar kita harus sabar, guys. Oke, kita ulangi lagi sesi latihannya sampai atribut yang sedang kita latih meningkat, yaitu kreativitas, kemudian dribble, dan juga oh ya kreativitas dan dribble aja, guys, nggak pakai umpan silang. Soalnya yang kita pakai drill kontrol bola ya, guys ya, dimana memang ada 2 atribut penting yang sedang kita latih secara individu, sedang kita tingkatkan secara individu, guys, agar nanti hasilnya bisa lebih bagus lagi, lebih solid lagi di belakang, dan dia bisa lebih efektif ketika membantu serangan. Oke, kita coba pulihkan lagi. 187, oke. Kita butuh 3% lagi sampai kreativitasnya meningkat di angka 140-an, guys. Nah, atribut kreativitas di angka 140 lebih itu udah termasuk pemain superstar ya, guys ya. Apalagi kalau kita tingkatin ke 160. Itu berarti pemain yang kita latih um, sudah apa ya? Tadi saya lupa, anjay. Ya intinya itulah. Oke, ini akibat saya recordnya terlalu malam, guys, jam 0.47 dini hari ya, guys ya. Jadi saya ngomong sedikit aja lupa karena ngantuk atau gimana ya? Atau karena tadi saya sempat capek juga karena emosi. Udah record beberapa kali ternyata nggak ada suaranya, guys. Intinya buat teman-teman yang mau melatih fullback dari OVR 160, cara ini mungkin cukup efektif. Cara ini cukup efektif untuk sebagian player top 11 yang mungkin benar-benar tertarik untuk melatih pemainnya secara individu. Kalau buat teman-teman yang mungkin nggak tertarik, udah skip dari tadi, guys. Rasanya mungkin nonton semenit 2 menit udah kelar, habis itu pergi. Dan buat teman-teman yang memang sedang mencari cara untuk melatih fullback dari tier jago seperti ini, cara ini akan mungkin sangat dibutuhkan untuk teman-teman semua. Tapi saya rasa sih jarang ya yang mau nyeberang.
Eh, Duh, saya ngomong anjay. Bentar, bentar, bentar. Tadi ngomong apa guys saya guys? Kenapa ngelantur ya? Bodoh ah, bodoh ah, bodoh ah. Saya rasa nggak ada yang nonton juga sampai menit ini. Mungkin harus dikopiin dulu guys. Kenapa saya jadi pelupa ya? Bentar, bentar. Kenapa saya ngomongnya jadi pelupa sih? Saya barusan ngomong apa ya? Saya barusan ngomong apa guys? Efek capek apa? Capek. Oke, 189 kita butuh sampai 140. Butuh 1% lagi guys. Kita butuh 1% lagi sampai atribut kreativitasnya mau naik ke 140 guys. Kita hitung di angka normal aja guys ya. Tidak plus dengan peningkat atribut kunci guys. Ini mohon maaf kalau misalkan saya ngomongnya agak ngaco ya guys ya. Saya bikin video dini hari soalnya rasa-rasa tadi saya masih normal-normal aja. Kenapa saya ngomongnya jadi linglung pak? Baru ngomong sebentar tahu-tahu lupa ngomong apa tadi ya. Kacau, kacau. Emang kadal, kadal. Emang dari sore sih tadi saya udah kesel, udah keburu kesel duluan ya. Pas tadi kita live di channel kedua saya udah nggak ada suara, itu udah emosi pak. Tadi saya mau mau selesai aja kan, tapi nanggung mbak. Saya lanjutin sampai 30 menit. Ya udahlah, bikin bikin judulnya jadi diganti tadi 30 menit live stream tanpa suara ya. Meskipun yang nonton tadi dikit, karena mungkin teman-teman juga merasa kecewa juga, nggak bisa ngobrol langsung dengan saya kan. Sebenarnya bisa via chat juga. Tadi rencananya saya mau balasin satu-satu guys chatnya guys. Live chatnya bakal saya balasin satu-satu, tapi yang komentar sedikit. So jadi ya akhirnya saya nyerah juga. Meskipun saya punya rencana untuk mengembangkan channel kedua saya agar cepat monetisasi guys. Agar cepat monet. Jadi saya lakuin streaming. Saya nyoba lebih banyak streaming di channel kedua saya. Siapa tahu setelah nanti udah tembus jam tayangnya ya, saya bisa punya penghasilan tambahan dari channel kedua, guys. Meskipun saya masih kurang tahu pasti di sana bakal bahas apa, tapi saya coba dulu live streaming sebanyak-banyaknya sampai nanti jam tayangnya itu bisa tembus. Atau mungkin misalkan ada teman-teman yang mau ngasih saran, Bang, coba bahas game ini aja, Bang. Jangan Top 11 lagi. Top 11 khusus di channel utama aja, Bang. Ya udah nanti bakal bikin sesi live tapi membahas sesuatu yang berbeda, bukan game Top 11 lagi. Tapi untuk saat ini kita coba kembangkan channel kedua saya dulu sampai tembus AdSense-nya, guys ya. Sampai tembus jam tayangnya terlebih dahulu karena sekarang udah tembus 2200-an. Jadi kita butuh berapa berarti? 1800-an lagi ya. 1700 sekian lah, 1700 jaman lagi. Masih lama banget, Pak. Sementara kalau live stream yang nonton sedikit ya udah, mungkin butuh 3 sampai 4 bulan mungkin. Tapi kalau misalkan saya konsisten mah rutin mungkin nggak sampai 3 bulan mungkin udah tembus. Tergantung view juga sih. Dan rencananya memang saya ingin membahas sesuatu yang di luar game ya guys ya, seperti berita sepak bola, berita viral dan lain-lain guys. Tapi intinya masih di lingkup sepak bola lah. Oke, udah mulai berat. Peningkatannya udah mulai berat, tapi masih mau meningkat. Jadi kita coba lihat dulu. Oke, kita lihat kreativitas 193 atau 143.
Kalau misalkan mau ke 200 itu berarti kita butuh 7% lagi atribut kreativitasnya naik ya guys ya. Kita coba dulu akankah masih mau naik atau enggak. Untuk kualitas keseluruhan udah berapa ya? 167. Masih lama banget guys, masih lama guys. Masih lama. 167. Terus 94, oke, dribble 280. Itu 230. Kecepatan 181. Oke, saya rasa mungkin kreativitas sudah cukup atau kita coba up lagi sampai 200-an ya guys ya. Kita coba tingkatin lagi. Kita hitung kalau misalkan dalam 5 kali sesi latihan ternyata nggak ada peningkatan, ya udah lebih baik kita ganti dari latihannya lagi guys. Oke, terakhir sekali lagi. Oke, masih ada. Giliran kita mau coba ganti dari latihan malah dapat guys. Malah dapat. Oke. Jadi setiap 4 kali sesi latihan ternyata dapat satu atribut ya guys ya. Dan kebetulan dari latihan yang kita gunakan itu intensitasnya sangat mudah. Jadi memang proses latihannya itu lebih susah. Lebih susah naik guys. Ya, kita coba lihat dulu. Oke, kita butuh 5% lagi. 232 penempatan posisi sundulan. Oke. Sekarang kita mau nyoba dulu ganti drill latihannya ya guys ya. Kita bisa fokus dulu melatih atribut umpan, kemudian penempatan posisi, dan sekalian naikin juga atribut kreativitasnya guys. Sekalian naikin kreativitasnya lagi menggunakan drill latihan bertahan ya. Ini juga sama, intensitasnya mudah juga, yaitu drill latihan gunakan kepalamu. Nah, alasan kenapa saya menggunakan drill latihan gunakan kepalamu yaitu karena drill latihan ini mengandung atribut sundulan, di mana atribut sundulan sendiri ini jika kita perhatikan atribut sundulannya gelap, jadi ada kemungkinan harusnya atribut terangnya mau meningkat meskipun drill latihan yang kita gunakan intensitasnya mudah ya guys ya. Kita lihat dulu, misalkan dalam 5 kali sesi latihan ternyata nggak ada peningkatan, ya udah kita ganti drill latihannya lagi guys. Oke, kita akan lihat dulu, kita hitung dulu. Oh, masih naik guys. 3 atribut masih naik, itu berarti ada pertanda bahwa drill latihan yang kita gunakan itu lumayan efektif. Meskipun dalam beberapa kali sesi latihan memang tidak ada peningkatan, tapi tadi kita lihat bahwa 3 atribut sekaligus mau naik, itu tandanya berarti harusnya drill latihan ini efektif. Oke, nggak ada. Sekali lagi kalau nggak ada kita ganti drill latihannya. Ternyata ada guys. Ternyata ada. Kita pulihkan dulu kondisinya. 196. Kita butuh 4% lagi atribut kreativitas naik ya guys ya. Ini udah naik sama penempatan posisi. Oh ya, MU gimana kabarnya guys? MU guys. Lagi main kan sekarang ya? 198. Kita butuh 2% lagi sampai kreativitasnya naik di angka 200 ya guys ya.
kita butuh 2% lagi. Kita lihat 2% lagi. Oke, lumayan lama naikin kreativitas. Ini dia. Kita butuh satu lagi, guys. Kita butuh satu kreativitas lagi. Kita butuh satu kreativitas lagi sampai atribut kreativitasnya naik di angka 200. Ya, lumayan lama. Sekali lagi akan naik. Nah, ini dia. Oke, dan sekarang atribut kreativitas sudah meningkat di angka 150 plus 50, jadi 200%. Nah, pada sesi latihan berikutnya, sekarang kita bisa fokus dulu melatih agresivitasnya, guys. Kita latih agresivitas, kemudian agresivitas dan juga eh, kecepatan ya, guys ya. Dan juga kecepatan, dan kali ini saya akan menggunakan drill latihan fisik dan mental, yaitu Karoika bertangga, di mana ada dua atribut penting yang akan kita latih, yaitu agresivitas dan juga kecepatan. Sementara konsentrasi dan kelincahan sendiri ini khusus untuk melatih penjaga gawang, guys. Kita ulangi lagi. Oke, masih mau naik. Sabar. 233, oke. 253. Kita ulangi lagi sesi latihannya, guys. Oke, kita ulangi lagi ya, guys ya. Kita ulangi lagi. Kita hitung sampai 5. Kalau misalkan dalam 5 kali sesi latihan nggak ada peningkatan, kita ganti aja, guys. Oke, ternyata masih dapat kecepatan. Oke, 236, 186. Kita coba lanjutkan lagi ya, guys ya.
kita buat agresivitasnya ke 200-an guys, sama seperti kreativitas. Oke, 2 kali sesi latihan gak ada peningkatan. Nah, ini ada 2. Kecepatan, oke. Agresivitas. Kita butuh 5% lagi atribut kreativitasnya naik di angka 200 guys. Jadi kita bakal buat atribut-atributnya ini meningkat di angka 200-an ya guys ya. Atau aslinya itu sekitar 150-an guys. Baru setelah itu nanti kita coba ganti drill latihannya lagi. Karena untuk pullback sendiri memang cukup penting. Apalagi di sini untuk formasi yang diterapkan oleh Bang Ian lumayan unik dan membutuhkan pullback juga yang solid. Di sini untuk atribut kecepatan dan agresivitas masih mau naik ya guys ya. Masih mau naik. Oke, butuh 3% lagi guys. Butuh 3% lagi. Agresivitasnya butuh 3% lagi naik. Oh, sayang sekali. Oke, kita ulangi lagi. Sesi latihannya kita ulangi lagi, guys. Biasa di sini jaringannya GSM. Geser sedikit modar. 199, oke. Kita butuh 1% lagi ya, atribut agresivitas naik ke 200 guys. Kita gaskin lagi guys. Kita gaskin lagi. Nah, selesai sudah. Kita lihat agresivitas sudah meningkat di angka 200-an ya guys ya, atau aslinya 150-an. Kualitas main juga udah mulai meningkat di angka 170 plus 43 atau 214. Jadi ya ini masih lumayan lama guys, meskipun kelihatannya sedikit lagi tapi masih lumayan lama ya guys ya. Masih lumayan lama. Dan di sini untuk tackle-nya 163 plus 50 183. Oke, 175. Nyelesain 195. Nah, kali ini kita akan kembali meningkatkan atribut tackle. Kita akan tingkatkan atribut tackle dan juga keberanian, guys. Tackle, keberanian, mungkin penjagaan juga. Oke. Menggunakan drill latihan, kita akan gunakan drill latihan bertahan. Kita coba dulu pakai drill latihan hentikan penyerang.
Oke, kondisi pemain akan minus 12,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Kita coba dulu guys, kita coba dulu guys. Bentar guys. Kita coba dulu tingkatin. Ini masih mau naik ya guys ya. Masih mau naik meskipun lumayan lambat guys. Kita coba up dulu atribut tackle-nya guys. Karena kayak kurang puas aja kalau misalkan atribut tackle-nya masih belum terlalu bagus. Apalagi untuk sekelas pemain dengan tier jago. Meskipun kelihatannya sedikit lagi, tapi aslinya masih lumayan lama ya guys ya. Aslinya masih lumayan lama guys, masih lama banget. Kecuali kalau misalkan udah sampai 175-an mungkin bisa lebih cepat. Kalau ini kan masih 171 guys, jadi masih lama ya guys ya. 215. Oke, kita gaskin lagi, kita coba lanjutkan lagi. Oke, di sini atribut tackle masih mau naik. Masih mau naik, penjagaan juga sama, masih mau meningkat. Minimal sampai 170-an ya guys ya. Untuk atribut tackle-nya guys. Kita lihat dulu. Nah, di sini untuk atribut giringan dan juga keberanian masih mau meningkat. -217. Oke, kita coba sampai 220 dulu guys. Kita coba sampai 220 dulu ya guys ya. Untuk atribut tackle-nya guys, kita coba dulu guys. Nah, ini masih mau naik ya, lumayan banyak, 3 atribut sekaligus naiknya. Oke, kita butuh 2% lagi guys. Butuh 2% lagi sampai atribut tackle-nya meningkat di angka 220-an. Kita butuh 1% lagi guys, 1% lagi. Oke, penjagaan masih mau naik. Nah, sekarang tinggal nunggu atribut tackle guys. Butuh satu atribut lagi. Nah, ini dia.
Oke, sekarang atribut tackle sudah meningkat di angka 220-an ya guys ya. 220 plus peningkat 170 plus peningkat 50. Kemudian untuk kualitasnya juga sudah naik di angka 172 plus 43. Pada sesi latihan berikutnya kita bisa fokus meningkatkan atribut kebugarannya dulu guys. Kita coba tingkatin atribut kebugarannya dulu. Menggunakan fisik dan mental. Oke, ini masih mau naik ya guys ya, untuk atribut kebugarannya sendiri masih mau naik karena di sini kita menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit, yaitu drill latihan kebugaran. Kita akan lihat dan perhatikan dua atribut sudah naik. Dua ratus sepuluh, oke. Kita butuh 7% lagi guys. Butuh 7% lagi orang yang bisa dipercaya. Apa maksudnya ya? 7% lagi orang bisa dipercaya. Kacau, kacau. Saya ingatnya demo Nepal kocak. Oke, kita lanjutkan lagi. Kebugaran. 216. Oke, peningkatannya lumayan cepat menggunakan latihan kebugaran ya guys ya. Oke. Sinyal, sinyal. Sinyal kadal, sinyal kadal. 223. Oke, kita gaskin lagi sampai 180 untuk atribut aslinya ya guys ya. Berarti kalau 180, 100, 200 berapa ya? Tadi ngomong apa sih anjay? Tadi ngomong apa kocak? Efek udah ngantuk pak ini pak. Jam berapa sekarang ya? Oh jam 1 guys. Biasanya saya kuat sampai subuh guys. Kenapa ini ngomong sedikit langsung lupa ya?
Alamat apa ini guys? Alamat udah ketuaan kah? Ketuaan, antara ketuaan atau kecapean. Padahal masih muda guys saya guys. Saya kelahiran 90-an tapi rasa-rasanya saya terjebak di usia 20-an guys. Ya, anak milenial nih bos. Senggol dong. Udah mulai pikun. Kalau tengah malam kayak gini udah mulai pikun guys. Kata orang-orang mah, kata orang-orang mah anak-anak milenial terjebak di usia 20-an katanya. Apakah benar seperti itu? Oke, 175. Sekarang kebugaran udah naik di angka 180-an, guys. Ini tinggal sundulan doang ya. Sundulan sekalian mungkin naikin umpan silang ya. Sekalian juga naikin penjagaan. Kita pakai drill latihan bertahan yaitu umpan bola mati, guys. Kita pakai drill latihan umpan bola mati. Kondisi pemain akan minus 12,5%. Klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, ini masih mau naik ya guys ya. Masih mau naik guys. Masih mau naik. Kita harus sabar. Ini jangan sampai ngaco lagi omongan saya guys. Omongan saya jangan sampai ngelantur lagi guys. Sadar, 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 sadar. Oke. Kita coba buat umpan silangnya lebih tinggi lagi ya guys ya. Kita coba guys. Oke, ini masih mau naik menggunakan drill latihan antisipasi bola atas, masih mau naik. Seratus tujuh puluh enam, 198. Oke, kita butuh 2% lagi sampai atribut umpan silangnya meningkat, guys. Umpan silang meningkat di angka 200-an. 200, ini 200, baru 199. Butuh satu lagi, guys. Butuh 1% lagi ya, guys ya. Oke, dan sekarang atribut umpan silang sudah meningkat di angka 200 plus 50. Begitupun dengan kreativitas, umpan maksud saya, dan dribble di angka 238, tembakan 188, finishing 195. Oke. Pada sesi latihan selanjutnya, kita akan fokus lagi berapa nih? 177, butuh 3% lagi, guys. Kita akan kembali fokus meningkatkan, bentar,
Mungkin pakai ini dulu aja ya. Kita coba pakai ini dulu aja, guys. Oke, ini masih mau naik ya, guys ya. Ini masih mau naik. Meskipun agak sedikit lambat sih. Nggak terlalu cepat-cepat banget gitu. Tapi seenggaknya masih mau naik, kita harus sabar dulu. Soalnya udah mulai gatal sih tangan saya. Kalau bengong terus bingung pas saya, Pak. Eh, beda kalau live kan nggak ngantuk ya guys ya. Soalnya kalau live streaming itu kan kita bisa ngobrol sama teman-teman yang kebetulan nonton, Pak. Tapi kalau bikin video kayak gini, full proses, ngantuk banget, guys. Beneran, asli. Ngantuk banget. Oke, ini keberanian juga masih mau naik. Kita harus benar-benar sabar. Dan semoga nanti proses latihannya bisa lebih cepat, guys. Masih 177. 175. Semua terserah padamu. Itu begini adanya. Oke, kita coba lanjutkan lagi, guys. Kita coba lanjutkan lagi. Menggunakan drill latihan umpan bola mati. Ini udah nanggung banget ya, guys ya. 178, tapi rasanya lama banget, guys. Rasanya lama banget ya, guys ya. Kalau udah mau kelar kayak gini, guys. Rasanya semakin lama, padahal udah tipis banget. Kita hanya butuh 2% lagi sampai kualitasnya naik, guys.
ke bintang 10 ya guys ya. Bintang 10 dengan tier jago. Oke, 210 udah kelar. 179. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus lagi melatih agresivitasnya guys. Kita coba naikin agresivitasnya menggunakan drill latihan. Bentar. Ini dia. Sekalian naikin kecepatan. Akankah masih bisa atau enggak? Kita coba dulu guys. Kita coba dulu pakai drill latihan lari halang rintang ya guys ya. Kita lihat. Kalau nggak ada peningkatan ya udah nanti kita ganti lagi drill latihannya guys. Oke, masih mau naik ternyata. Masih mau naik. Sabar, sabar. Aku begini adanya. Oke, sesi latihannya mulai nggak efektif, jadi kita harus segera ganti drill latihannya guys. Ini sebentar lagi bakal naik ke kualitas bintang 10. So, jadi kita akan kembali meningkatkan. Oke, sebentar. Kita coba pakai latihan menyerang, yaitu umpan bola mati guys. Untuk naikin atribut umpan silang, kemudian tembakan, sundulan, dan penjagaan. Oke, semoga ini adalah sesi terakhir kita guys. Semoga ini adalah drill latihan yang saya pilih, drill latihan yang tepat. Kita akan lihat dulu. Oke, sundulan masih mau naik. Oke, sudah beres ternyata guys. Pemain yang kita latih sekarang sudah punya OVR bintang 10, yaitu Kelvin Perdong atau F Perdong doang nih guys. Nah, sekarang kita lihat ya
kualitasnya udah maksimal di bintang 10 atau totalnya di angka 180 plus 43 atau 223 OVR keseluruhannya guys. Ini OVR tembus 223 kata pemain ini punya tier jago yang tentu bisa meningkatkan kualitasnya sebesar 43. Selain itu di sini kita juga sudah melatih atributnya ya guys ya. Dan untuk atributnya kurang lebih seperti ini guys. Kita lihat. Untuk skill menyerangnya di angka 257, skill bertanya 209, dan untuk fisiknya 202. Dan ini udah termasuk bagus banget guys. Udah termasuk bagus dan semoga ya setelah kita melatih Perdong dari OVR bintang 6 ke bintang 6, bintang 9 ke bintang 10. Semoga nanti pemain ini bisa memberikan kontribusi yang apik untuk timnya Bang Ian, yaitu apa nih? Plancia guys. Ya itu dia. Fullback dengan tier jago yang kita latih secara individu dari kualitas bintang 9 ke bintang 10. Dan di sini kita perhatikan tadi kita punya modal di angka di bawah 300 booster kondisi atau 200 paket di bawah 300 paket istirahat ya. Dan di sini kita nggak menggunakan token sama sekali. Jadi tokennya masih aman dan booster kondisi masih tersisa 21 guys. Meskipun prosesnya memang tadi lumayan lama banget ya guys ya. Lumayan lama dan di sini ada beberapa pemain juga yang sudah ditingkatkan tiernya guys. Dari tier langka ke tier elite, dari tier elite ke tier jago. Dan saat ini kualitas timnya Bang Ian memang sangat besar. Nah, buat teman-teman yang nanya, Bang, agar nanti eh gimana ya? Agar nanti bukan agar nanti, Pak. Maksudnya gimana ya? Maksudnya kalau misalkan kita top up, apakah kita bisa dengan mudah meraih gelar juara? Nah, jawabannya tentu tidak, guys. Karena meskipun kualitas tim kita besar, nggak ada jaminan tim kamu bisa selalu meraih gelar juara. Bahkan musim lalu timnya Bang Ian, meskipun kualitasnya tinggi, mereka hanya finish di posisi 3 klasemen liga. Kemudian di Liga Elite gagal dan di kompetisi cup juga gagal. Dan di musim sebelumnya di sini cuma bisa meraih double winner. Oke. Dan ini quadruple, kemudian double winner, kemudian gagal total. Jadi nggak menjamin, meskipun kualitas tim kita besar, nggak menjamin tim kita bisa dengan mudah meraih gelar juara. Dan alasannya yaitu karena memang lawan juga punya kualitas yang sepadan dengan tim kita, guys. Kita lihat. Tim lawan juga punya kualitas yang sepadan dengan tim yang kita miliki, ya guys ya. Di sini kita perhatikan rata-rata pemain yang dihadapi pun tiernya tinggi dan mereka punya keseimbangan tim yang baik entah itu di liga kemudian di liga elit juga sama di sini rata-rata lawan yang dihadapi punya OVR yang sangat tinggi ya guys ya. Kita lihat ya bahkan sampai 194-an guys, ini 198. Jadi ketemunya sama aja. Jadi semakin besar tim kita akan semakin sulit pula lawannya. Nggak ada jaminan tim kita bisa dengan mudah meraih gelar juara. Ketika kualitas tim kita besar, itu berarti lawan yang kita hadapi pun ya besar juga, Pak. Jadi itu alasan saya kenapa kita punya OVR yang rendah ya guys ya. Tapi keuntungan ketika kita punya kualitas yang tinggi, kita bisa bersaing di kejuaraan bertingkat. Di sini kita bisa bersaing di kejuaraan bertingkat, guys. Oke, itu dia. Oh ya, ini ada yang unik tadi ya. Bentar, bentar. Oh, peningkat ambang batas, ding. Oke, jadi itu dia cara melatih fullback bintang 9 ke bintang 10. Pemain dengan tier jago. Kita latmil kembali kualitasnya setelah menurun 20% di tiap awal musim. Prosesnya lumayan lama dan saya sampai ngantuk dibuatnya. Saya sampai ngantuk banget ya seriusan karena nggak ada teman ngobrol di sini saya sendirian dan ya semoga pembahasannya bermanfaat ya guys ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya.
Makasih juga buat membership Penantap Eleven dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.